Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait otonomi daerah dalam mata kuliah Hukum Konstitusi dengan dosen pengampu Bapak Irfan Amir, SH.MH. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan saya sendiri atas nama Fitriani sebagai moderator, sekaligus akan menjadi pemateri pertama yang akan memberikan definisi terkait otonomi daerah. Selanjutnya atas nama Muhammad Syaful Haq sebagai pemateri kedua. Kemudian ada Muhammad Jaswar Asmin sebagai pemateri ketiga. Dan selanjutnya ada Darmawati Abumas sebagai pemateri keempat. Dan ada Rika Fatmawati sebagai pemateri kelima. Otonomi daerah berasal dari bahasa Yunani. Autos artinya sendiri dan nomos artinya hukum atau aturan. Kemudian, menurut wayang yang dikutip oleh Syafruddin, ia memberikan definisi bahwasanya otonomi daerah merupakan kebebasan untuk menjalankan kepentingan khusus daerah, menjalankan hukum sendiri, menjalankan keuangan sendiri, serta berpemerintahan sendiri. Sedangkan Syafruddin sendiri memberikan definisi terkait dari istilah otonomi daerah, bahwasanya istilah otonomi daerah ini memiliki makna kemandirian tapi bukan kemerdekaan. Pengertian otonomi daerah pun ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang otonomi daerah, bahwasanya otonomi daerah ini merupakan hak, wewenang dan juga kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan juga kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan prakarsa dan berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwasanya otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan juga kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baiklah, saya atas nama Muhammad Syaful Haq. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman kelompok saya. Adapun materi yang saya bawakan yaitu prinsip-prinsip otonomi daerah. Untuk mencapai tujuan otonomi daerah, maka diperlukan prinsip-prinsip otonomi daerah yang didasarkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai prinsip otonomi yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab. Baiklah, langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu prinsip otonomi yang seluas-luasnya. Prinsip otonomi yang seluas-luasnya di sini yang dimaksud yakni daerah diberikan kewenangan untuk mengurus pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang sesuai dengan undang-undang ini. Selanjutnya, daerah juga diberikan kewenangan untuk membuat kebijakan asas-asas pemerintahan daerah itu sendiri. Yang pertama yaitu ada yang namanya asas desentralisasi, yang dimana jika kita mengacu pada pendapat dari Hanif Nurkolis bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang politik dan administrasi dari puncak hierarki organisasi, yakni dalam hal ini bisa disebut sebagai pemerintahan pusat kepada jenjang organisasi yang ada di bawahnya, yakni pemerintahan daerah. Juga diartikan sebagai penyerahan urusan dari pemerintahan pusat kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Juga penyerahan ini pada dasarnya bertujuan untuk mencegah pemusatan kekuasaan, keuangan, serta sebagai pendemokratisasian pemerintah untuk mengikut sertakan rakyat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Selanjutnya asas yang kedua yakni asas dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintahan daerah kepada daerah otonom sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia, dan lembaga yang melimpahkan kewenangan dapat memberikan perintah kepada pejabat yang telah dilimpahi kewenangan itu mengenai pengambilan atau pembuatan keputusan. Sebab terjadinya penyerahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada pejabat-pejabat atau aparat untuk melaksanakan wewenang tertentu dilakukan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan pusat yang ada di daerah. Sebabnya itu pejabat-pejabat atau aparat yang merupakan wakil pemerintahan pusat yang ada di daerah yang bersangkutan harus memenuhi apa yang telah diperintahkan pada pemerintah pusat.
Selanjutnya asas yang ketiga yakni asas main bewain, atau dalam artian ini tugas pembantuan. Tugas pembantuan atau main bewain adalah keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi di daerah tersebut. Tugas pembantuan adalah salah satu wujud dekonsentrasi, akan tetapi pemerintahan tidak membentuk badan tersendiri untuk hal itu, yang hal ini tersusun secara vertikal. Nah, dilihat dari hal tersebut, maka pemberian otonomi daerah di sini dapat dilihat dalam 4 aspek. Nah, yang pertama yaitu dari aspek politik. Nah, dengan adanya pemberian otonomi daerah, dapat mengikutsertakan serta menyalurkan inspirasi dari masyarakat, baik untuk kepentingan daerahnya sendiri maupun untuk kepentingan nasional atau kebijaksanaan politik, sehingga antara masyarakat di lapisan atas maupun di lapisan bawah dapat melaksanakan atau merasakan demokrasi yang seadil-adilnya. Kemudian yang kedua itu untuk penyelenggaraan pemerintahan, untuk meningkatkan daya saing dan hasil guna dalam pemerintah atau penyelenggaraan pemerintahan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ataupun pelayanan masyarakat, baik itu dalam kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya, sehingga kesejahteraan masyarakat ini dapat meningkat. Nah, selanjutnya itu tujuan adanya otonomi daerah dari segi kemasyarakatan untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat, sehingga masyarakat makin mandiri dan tidak terlalu banyak bergantung pada pemberian pemerintah serta memiliki daya saing yang kuat dalam proses penumbuhannya, seperti pada Undang-Undang Desa yang telah memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat jauh di atas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa tersebut. Dan Undang-Undang Desa juga memberikan dasar menuju pemberdayaan komunitas, yaitu bahwa desa tidak lagi menjadi bawahan daerah, tetapi menjadi komunitas yang mandiri, sehingga setiap warga dan masyarakat desa berhak berbicara atas kepentingan sendiri dan mengatur wilayah desanya sendiri. Kebijakan dan di mana kebijakan yang dulu sering bersifat top down dapat bergeser ke arah pendekatan bottom up melalui pelibatan dan partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan pembangunan.